Karena gini Pak, tadi kita rapat Pak, kita kalau rapat sama Menteri Keuangan itu kan kita selalu bicara tentang sudah bukan lagi ini diselewengin atau tidak, bukan Pak, tapi bicara tentang kualitas belanja. Sekarang kan semuanya kan disimplifikasi, disederhanakan. Ruangnya pemerintah kan makin fleksibel Pak. Fleksibilitas di dalam anggaran itu kan berarti bisa pindah ke sini, pindah ke sana. Itu ruangannya Bapak untuk melakukan pengawasan dan ruangannya BPK juga untuk melakukan pemeriksaan. Ya Bapak bisa bilang aja ke Pak Jokowi, Pak, kalau pelaksanaan anggarannya seperti ini, kan usahanya Menteri Keuangan ini kan cuma 8% karena tax rasio dia dari situ Pak. Sisanya kan ngutang. Masa dana dari ngutang aja dia susah-susah amat ngasih ke Bapak? Belanja sekarang ini nanti saya nggak tahu riwayatnya APBN pengawasan maupun pemeriksaan BPK ini. 3 bulan kita bicara tentang APBN lewat undang-undang, kemudian separuhnya dari Maret sampai ke sini ini dual sistem ini Pak, APBN hybrid ini kalau saya bilang. Nah ini kan sangat rentan terhadap pertama pengawasan dan kemudian tentang pemeriksaannya. Tapi kan kalau pemeriksaan nanti Pak, pengawasannya ini Pak Ate ini yang paling berat. Di tahun 2020 ini yang kurang menariknya ini prognosanya Pak. Prognosa 2020-nya Bapak gak sampaikan. Selama ini Bapak seperti apa pelaksanaan 2020? Sehingga kita kalau mau ngegas Mbak Kutuin Bapak itu ngegasnya enak Pak. Orang bicara tentang dukungan organisasi, dukungan manajemen, pelaksanaan tugas utama, terus proyek utama dan sebagainya, proyek nasional, TNPU yang berkaitan dengan anggaran itu sendiri. Saya ingin mengatakan Pak, apakah 1,6 ini kemudian kalau tidak dipenuhi seperti keinginan Bapak, apakah bisa optimal Pak pengawasan pembangunan? Kegiatan apa saja? Saya lihat di sini ABT Bapak tahun 2020 aja nggak dipenuhi semua. ABT ini Pak, anggaran belanja tambahan dikasih 0%. BPK juga sama, ABT-nya dikasih 0. Sementara Menteri Keuangan sangat confident bahwa pembangunan itu bisa berjalan tanpa belanja-belanja yang bersifat modal seperti ini. Kita ini bisa bicara sama orang-orang itu bahwa langit yang biru itu kita yang ngecek Pak. Tapi orang siapa yang percaya bahwa langit biru itu kita yang ngecek? Kalau dari pengawasan, proporsi APBN 2.728, kalau di breakdown ke pengawasannya cuma 0,1% untuk pengawasannya. Ya Bapak itu memang tidak boleh serius-serius suruh ngawasin APBN. Bapak nggak boleh serius Pak. Dan ada orang yang tidak mau diawasi secara serius juga. Kalau BPK minta anggaran nggak dipenuhi semuanya, Bapak jangan kerja terlalu kenceng untuk memeriksa orang Pak. Karena ada yang tidak mau diperiksa serius dan tidak ingin pemeriksaannya BPK berjalan serius. Nah tinggal Bapak sekarang politiknya siapa yang memainkan itu? Politik paling tinggi atau kalau level politiknya sama ya tinggal kita ngadu sama yang paling tinggi. Pak ini saya minta anggaran segini kok nggak dikasih Pak. Ini katanya Bapak. Saya mau ngecek aja Pak. Kalau katanya Bapak ya saya nurut Pak. Kalau bukan katanya Bapak ya saya minta arahan Bapak. Itu Pak. Oh kita di sini Pak kalau ngikutin apa yang disampaikan oleh Bapak, kita ngomong sama Menteri Keuangan udah berkali-kali juga nggak bakalan tembus Pak. Anggaran DPR aja dipotong juga. Jadi kalau kemudian Bapak serius menyampaikan kepada kita bahwa Pak minta dibantu, kita bantu Pak. Ini saya kepingin ngomong ke BPK Pak. Ini ada hal yang sangat serius terhadap pemulihan ekonomi nasional kita. Pemulihan ekonomi nasional kita ini saya tidak tahu. Ini semua kan strukturnya kan struktur APBN. Mana yang stimulus, mana yang reguler, mana basisnya apa dan sebagainya. Satu Pak, Bapak ini kan sudah tidak bisa lagi mengaudit APBN 2020, 2021 yang berdasarkan Perpu 2023 dan sebagainya dengan alasan kerugian negara Pak. Anda Bapak udah nggak punya ngitung kerugian negara terhadap APBN, udah nggak bisa Bapak. Apakah anggaran-anggaran yang ada di sini itu walaupun tidak bisa menjangkau seperti itu membuat hasil pemeriksaan BPK menjadi lebih tajam, lebih objektif atau apa? Karena tadi yang disampaikan oleh Bapak, kalau kita lihat dari hasil dan manfaat dan Pak pemeriksaan BPK kan luar biasa ini Bapak sampaikan tadi, sampai ada 4 slide kita lihat tadi. Itu Bapak sampaikan dengan luar biasa. Termasuk prosentasenya misalnya penanganan alutsista, sistem pertahanan sampai polisi itu. Saat ini Pak, lembaga yang misalnya KPK takut ya cuma sama BPK Pak. Tentara paling ditakuti ya BPK Pak. Polisi sama Pak. Karena Bapak punya alat yang membuat mereka takut. Yang saya heran, Menteri Keuangan nggak takut sama Bapak. Strategi apa yang mau Bapak mainkan dengan anggaran yang seperti ini? Kita ini udah capek Pak, mau misalnya hasil dari sini dulu, biasanya kita definitif itu Pak, kita usul BPK minta 2 triliun itu, kita malu akhirnya Pak, karena biasanya digagalkan sendiri sama teman-teman kita yang di Komisi 11 yang dibanggar. Daripada kita berantem nanti, kalau minta nggak boleh banyak-banyak, kalau naik nggak boleh banyak-banyak. Termasuk program pemeriksaan yang di halaman 13, ini luar biasa Bapak sampaikan ini bagus banget Pak, tapi kenapa halamannya juga 13? Padahal ini bagus banget Pak. Inilah yang bisa saya baca ini, yang mendeskripsikan bagaimana cara BPK nanti memeriksa APBN. Ini kan Bapak kemudian ada proses yang tadi menurut saya APBN dual system ini. Menteri Keuangan di sini itu paparan sama kita, itu 2 sistem Pak. Katakan itu ada DIPA dan non DIPA. Saya kaget kalau ada non DIPA ini, ada APBN non DIPA ini apa? Saya mau nanya, ilmu saya nggak nyampe. Alasannya belum ada DIPA-nya. Ini Republik ini 75 tahun Pak. Indonesia ini sudah maju Pak tulisannya.
belanja. Tapi kita masih ada APBN DIPA dan kita sudah bulan Agustus masih nyikirin DIPA. Ini berarti pengawasannya yang kurang bagus, Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.